Halo kumaha damang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat. Bersama saya Ridho Yahya, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Sepekan terendam banjir akibat luapan sungai Citanduy. Lebih dari 1.300 hektar lahan persawahan di Pangandaran terancam gagal panen alias puso. Tambang batu Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon longsor Jumat lalu dan menimbun puluhan pekerja di dasar tambang. Pencarian korban yang tertimbun hingga hari Minggu terus dilakukan. Memaksa sopir truk membeli air minum kemasan yang mereka jual, 6 lelaki ditangkap polisi di Sumedang. Ratusan rumah warga dan ribuan hektar lahan pertanian di Pangandaran masih terendam banjir. Jika banjir akibat luapan sungai Citanduy ini terjadi lebih lama, sebagian besar tanaman padi di wilayah ini akan gagal panen. Curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Pangandaran mengakibatkan sungai Citanduy meluap. Akibatnya, 2 kecamatan di Pangandaran yaitu Kalipucang dan Padaherang terendam banjir. Banjir yang terjadi selama sepekan terakhir telah mengakibatkan ratusan rumah warga kebanjiran. Tak hanya merendam permukiman warga, banjir juga menenggelamkan lebih dari 1.300 hektar lahan pertanian padi. Posisi lahan persawahan yang lebih rendah dari permukiman warga membuat banjir lebih lama surut. Sawah warga pun terancam gagal panen. Di Desa Maruyung Sari, yang terdampak ada lahan pertanian kurang lebih 250 hektar. Desa Paledah, Kecamatan Padaherang, kurang lebih sekitar 582 hektar. Di Desa Ciganjeng, Kecamatan Padaherang, 300 hektar atau 1/3 sawah yang ada di Ciganjeng. Di Dusun Kedung Palumpung, Desa Tunggilis, Kecamatan Kalipucang, lahan pertanian kurang lebih sekitar 73 hektar. Yang terakhir ada di Desa Pamotan, ada di 2 dusun. 1 dusun Pamotan dan 1 lagi di dusun Majingklak. Lahan pertanian yang terendam ada sekitar 102,6 hektar dan lahan perikanan, tambak ataupun kolam sekitar 6,51 hektar. Sebuah tambang batu di Kabupaten Cirebon Jumat lalu longsor dan menimbun para penambang berikut truk pengangkut batu dan alat berat. Hingga Minggu pagi, 18 korban telah ditemukan meninggal dunia dan 7 korban lainnya belum ditemukan. Warga yang bekerja dan berjualan di lokasi tambang batu Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jumat siang dikagetkan longsornya tambang batu tersebut saat puluhan orang bekerja di dasar tambang. Pada hari Jumat, 14 orang korban tewas berhasil dievakuasi dan korban luka-luka segera dilarikan ke rumah sakit. Evakuasi dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah terjadinya longsor susulan. Dan Sabtu sore, 3 jenazah korban longsor kembali ditemukan bersamaan di area timur. Seluruh jenazah berjenis kelamin laki-laki teridentifikasi bernama Sanadi, Sakira, dan Sunadi. Jenazah ketiga korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Arja Winangun. Minggu siang, petugas SAR gabungan kembali menemukan 1 jenazah korban longsor di antara batu besar tak jauh dari lokasi 3 jenazah yang ditemukan sehari sebelumnya. Korban diidentifikasi tim Inafis Polri bernama Bola Naula Sanjaya berusia 53 tahun, pekerja tambang yang saat kejadian berada di lokasi. Total petugas SAR gabungan telah mengevakuasi 18 jenazah korban longsor tambang batu Gunung Kuda ini. 14 korban ditemukan di hari pertama, 3 korban di hari kedua, dan 1 orang pada Minggu siang, sedang 7 korban masih dinyatakan hilang. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Longsor tambang batu Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon terjadi begitu cepat. Warga yang selamat menuturkan longsor terjadi begitu cepat tanpa tanda-tanda. Setelah kejadian ini, Pemprov Jabar menutup 3 tambang di wilayah tersebut. Longsor tambang batu Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, menyisakan cerita, terutama dari warga yang berada di lokasi saat itu.
Arnadi, salah satu pengemudi truk pengangkut batu, mengaku longsor terjadi tiba-tiba. Ia selamat karena segera berlari meninggalkan truknya yang kemudian hancur tertimpa longsoran batu. Ngedadak. Jadi istilahnya nggak ada tanda-tanda ciri awal dulu. Itu posisi Bapak dekat banget dengan... Bukan dekat lagi itu, kalau jarak lari tadi istilahnya berapa detik itu, istilahnya mungkin kalau nggak lari kena. Tapi Posisinya lagi ngapain Pak di situ Pak? saya nungguin lagi muat. Salah satu pemilik warung di areal tambang juga mengaku melihat longsor dari warungnya. Areal tambang yang longsor dan menimbun puluhan orang ini sebelumnya adalah bekas tambang yang longsor beberapa tahun lalu. Korban rata-rata adalah buruh pemecah batu. Saya mah di sini sih ya pasti lihat, iya. Jadi bekas itu, bekas longsor dulu, bekas jadi truk bawahnya langsung tabrak itu. Yang banyaknya itu yang belah-belah batu, gitu, mandor gitu. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat yang meninjau ke lokasi tambang batu yang longsor menyatakan pihaknya telah berulang kali menegur pemegang izin tambang batu Gunung Kuda karena menggunakan teknik menambang yang salah. Bahkan bekerjasama dengan Polres Cirebon pernah menyegel tambang dengan garis polisi. Namun mereka tetap kembali menambang dengan teknik yang sama yang rawan memicu longsor. Ini ada sebuah kesalahan dalam metode penambangannya, kan gitu ya. Kami dari Dinas SDM sudah memperingatkan berkali-kali, ya. Poinnya adalah memperingati berkali-kali dan kemudian sudah bahkan diperingatkan agak keras begitu. Bahkan Ibu Kapolres sudah lakukan polis lain sebelum kejadian longsor ini, tetapi ya bandel begitu ya. Hari Sabtu, Pemprov Jawa Barat mencabut izin tambang batu Gunung Kuda sekaligus menutup 2 tambang batu lainnya di wilayah tersebut. Ini dilakukan agar tidak terjadi lagi longsor tambang yang menelan korban jiwa. Kami sudah mengeluarkan sanksi administratif dalam bentuk penghentian izin, pencabutan izin dari tambang ini. Ini kan dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren. Koperasi Pondok Pesantrennya bernama Al-Azhariyah. Dan kemudian di samping ini ada 2 lagi kan, ada 2 tambang yang sama yang dikelola oleh yayasan. Jadi 3-tiganya sudah kami tutup tadi malam. Dengan penutupan total area tambang batu Gunung Kuda, pengelolaannya dikembalikan ke perhutani. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Adu mulut hingga nyaris adu fisik antara pedagang dan petugas Satpol PP terjadi saat penertiban ratusan PKL dan pedagang asongan yang berjualan di sepanjang jalur wisata Puncak, Kabupaten Bogor pekan lalu. Adu mulut antara seorang pemilik lapak PKL dengan petugas Satpol PP tak terhindarkan saat dilakukan operasi penertiban pekan lalu. Pedagang minta agar lapaknya tidak diangkut petugas dengan alasan akan dibereskan sendiri. Namun petugas Satpol PP Kabupaten Bogor tetap mengangkut lapak PKL ke dalam truk sampah yang telah disiapkan. Sebagian pedagang lain juga meminta agar mereka tetap diperbolehkan berjualan di sepanjang kawasan Puncak karena tidak memiliki pekerjaan lain. Selain membongkar lapak PKL, petugas juga menyisir kawasan perkebunan teh Gunung Mas untuk mencari lapak-lapak jualan yang disembunyikan di kebun teh. Ya memang ada beberapa pedagang yang protes, namun kita berikan satu pengertian dan pemahaman dan tindakan. Memang kawasan Puncak itu harus steril. Jadi kami pemerintah Kabupaten Bogor tidak memberikan ruang kepada para PKL untuk berjualan di sepanjang jalur Puncak. Kami sudah menyediakan rest area Gunung Mas. Penertiban dilakukan mulai dari kawasan Gunung Mas hingga Puncak Pas. Kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemkab Bogor, pedagang kaki lima tidak diperbolehkan berjualan di pinggir jalan jalur Puncak dan disediakan areal berjualan di rest area Gunung Mas. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Dua siswa SMP di Tasikmalaya terkapar akibat mabuk miras oplosan di Tasikmalaya. Mereka menenggak miras oplosan sebagai pelampiasan putus cinta.
Dua orang siswi SMP di Sukaraja, Tasikmalaya ini terkapar tak berdaya di teras rumah warga. Mereka diduga mabuk berat akibat minum miras oplosan. Warga kemudian membawa keduanya ke puskesmas. Gambar kedua korban tersebut kemudian menyebar di media sosial. Komisi Perlindungan Anak Indonesia daerah Tasikmalaya membenarkan kejadian tersebut. Ironisnya, kedua siswi tersebut memutuskan untuk menenggak minuman keras akibat putus cinta. Keduanya mabuk-mabukan bersama 4 siswa laki-laki lainnya. Dua siswi ini mengalami putus cinta dan kemudian mengajak teman-temannya atau menyuruh temannya untuk membelikan minuman dalam bentuk ciu yang kemudian dicampur dengan minuman energi, dan kemudian di salah satu tempat wisata anak ini diduga melakukan mabuk dan mabuk berat, dan kemudian setelah mabuk berat diantarkan oleh teman laki-lakinya dan didapati bahwa kedua anak tersebut tidak sadarkan diri dan ditemukan oleh warga dan dibawa ke puskesmas. Kejadian ini telah diselesaikan antara orang tua siswa dan pihak sekolah. Orang tua dan pihak sekolah sepakat menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Sedang pihak KPAID menyatakan bakal melakukan pendampingan kepada kedua siswi SMP tersebut untuk mengembalikan kondisi psikisnya agar tidak mabuk-mabukan lagi, serta memastikan pendidikannya tetap berjalan. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya.